Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Faridatul Jannah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, kelas C. Dalam materi kali ini, yuk kita belajar tentang apa sih itu ingkar sunnah? Ingkar sunnah adalah paham atau pendapat perorangan atau kelompok yang menolak sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai landasan hukum Islam. Tokoh-tokoh ingkar sunnah yang terkenal adalah Taufik Siddiqi, Rasyad Khalifah, Ghulam Ahmad Parwez, dan Qasim Ahmad. Sedangkan tokoh ingkar sunnah yang berasal dari Indonesia adalah Abdurrahman, Muhammad Irham, Ahmad Sutarto, Lukman Sa'ad, dan Nazwar Syamsu. Tokoh-tokoh yang berpaham ingkar sunnah ini beranjak pada pemahaman yang salah terhadap ayat-ayat Al-Quran, sejarah umat Islam, sejarah penghimpunan sunnah, dan sebagian cabang dari penelitian kesohihan sunnah. Kesalahpahaman itu disebabkan oleh beberapa faktor. Contoh sebagiannya adalah berkaitan dengan kekurangan pengetahuan mereka terhadap berbagai hal tentang sumber ajaran Islam, Al-Quran, dan sunnah. Dan yang kedua adalah faktor yang berkaitan dengan anggapan dasar dan metode berpikir mereka. Tanda-tanda ingkar sunnah ini sudah ada sejak masa Khulafaur Rasyidin dan Bani Umayyah, namun belum terlihat secara jelas adanya kalangan umat Islam yang menolak sunnah sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Kemudian, pada awal masa Abbasiyah, barulah muncul secara jelas sekelompok kecil umat Islam yang menolak sunnah sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Yang pada akhirnya, pada akhir abad kedua Hijriah, muncullah kelompok yang mengingkari hadis sebagai sumber hukum dalam Islam. Paham ingkar sunnah tidak hanya berkembang di dunia bagian Timur Tengah saja, seperti Arab, Mesir, dan lain sebagainya, namun sudah tersebar ke berbagai belahan dunia bagian Asia Tenggara, seperti Indonesia yang sebagian golongan menganut paham ingkar sunnah ini. Paham ingkar sunnah ini muncul sebagai kelompok kecil dalam sejarah perkembangannya, yaitu di periode klasik dan periode modern, sehingga paham ini tidak dapat berkembang dan tidak bisa memberikan warna dalam wacana dinamika pemikiran aliran dalam Islam, karena pahamnya cenderung memperlemah sendi-sendi dalam membangun syariat Islamiyah. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.